Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan materi biologi semester 2, bab yang kedua, yaitu tentang sistem ekskresi. Anak-anakku sekalian, sistem ekskresi itu tersusun atas alat-alat ekskresi, yaitu berupa kulit, hati, paru-paru, dan ginjal. Hati itu yang berfungsi mengekskresikan atau mengeluarkan keringat, sedangkan hati mengeluarkan bilus atau cairan empedu, dan paru-paru mengekskresikan CO2 dan air. Ginjal mengekskresikan atau mengeluarkan urin, yang mana urin nanti itu bisa dihasilkan dari 3 proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Alat ekskresi dapat mengalami kelainan dan kemudian menimbulkan beberapa penyakit. Sistem ekskresi pada manusia, zat-zat yang harus diekskresikan atau dikeluarkan dari tubuh kita itu meliputi karbon dioksida dan air. Karbon dioksida dan air itu merupakan sisa proses respirasi dari perombakan karbohidrat, lemak, atau protein yang akan menghasilkan energi, dan zat sisanya itu berupa karbon dioksida dan air. Amonia atau NH3 ini juga harus dikeluarkan, dan amonia merupakan sisa perombakan senyawa protein atau asam amino. Urea itu merupakan sisa perombakan protein yang dibentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui reaksi dengan asam amino ornitin. Asam urat itu juga harus dikeluarkan, merupakan sisa metabolisme dari asam nukleat atau DNA atau RNA, khususnya yaitu purin. Purin itu ada 2, yaitu adenin sama guanin. Zat empedu itu juga dikeluarkan hasil perombakan sel darah merah yang sudah tidak berfungsi, terutama pada hemoglobinnya. Alat ekskresi pada manusia, kita bisa lihat di gambar, itu terdiri dari kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Dan kelengkapan ginjal itu ada saluran yang membawa urin menuju ke kantong kemih, yaitu ureter. Terus saluran tempat keluarnya urin mengeluarkan dari tubuh, yaitu uretra. Yang pertama adalah ginjal atau ren. Ginjal itu sendiri berfungsi. Yang pertama adalah mengekskresikan sisa-sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia, urea, dan asam urat dari dalam darah. Yang kedua adalah mengekskresikan kelebihan air, garam, hormon, obat-obatan, dan vitamin apabila berlebih. Kemudian yang ketiga adalah memelihara tekanan osmosis dan pH cairan tubuh. Hasil ekskresinya berupa urin. Struktur ginjal. Ginjal itu berbentuk seperti biji kacang merah, dan panjangnya kurang lebih 10 cm, beratnya kurang lebih 170 gram. Terletak di dalam rongga perut di bawah otot diafragma. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal bagian kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal bagian kanan. Ginjal kalau dipotong, diiris, maka akan nampak bagian dalam sebagai berikut. Akan nampak bagian luar, bagian lapisan luar itu disebut korteks.
Terus bagian dalamnya yang berbentuk seperti kipas itu disebut dengan medula. Di dalam ginjal terdapat rongga tempat penampungan urin sementara, itu disebut dengan pelvis renalis, yang kemudian saluran keluarnya menuju kantong kemih disebut dengan ureter. Di dalam ginjal terdapat bagian terkecil dan itu merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil yang bernama nefron. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Yang mana nefron itu tersusun atas satu, yaitu kapsul Bowman, yaitu pembungkus dari kapiler darah yang disebut dengan glomerulus. Itu ada kapiler darah disebut glomerulus. Kemudian akan menuju saluran panjang atau tubulus. Tubulus yang pertama itu disebut tubulus proksimal. Kemudian ada tubulus distal, kemudian ada lengkung Henle, dan yang terakhir adalah tubulus collectivus atau tubulus pengumpul. Yang mana di dalam setiap satu ginjal itu terdapat 1 sampai 4 juta nefron. Proses pembentukan urin itu ada 3 proses: filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Filtrasi itu di dalam proses ini terjadi proses penyaringan, dan yang disaring itu adalah darah. Setiap menit mampu menyaring darah sebanyak 1,2 liter atau 1200 ml. Hasil penyaringan ini disebut dengan filtrat glomerulus atau disebut urin primer, yaitu urin yang di dalamnya masih banyak zat-zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh manusia. Maka kemudian terjadilah proses reabsorpsi, yaitu zat-zat yang masih bisa digunakan seperti glukosa asam amino dan ion-ion itu akan diserap kembali dan dikembalikan ke dalam darah. Proses ini terjadi di tubulus proksimal sama di lengkung Henle. Berikutnya adalah augmentasi, yaitu urin sekunder yang terbentuk di proksimal kemudian menuju ke distal. Di distal ini kemudian terjadi augmentasi atau penambahan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti urea, amoniak, dan lain-lain. Dalam proses tersebut, urea ada di dalam darah masuk ke dalam tubulus distal dengan cara transport aktif, sehingga apabila ada urin yang di dalamnya terdapat zat-zat yang harus dibuang, maka itulah yang disebut dengan urin sesungguhnya. Kita bisa lihat tabel berikut ini. Filtrasi itu terjadi di glomerulus menghasilkan urin primer. Terjadi proses penyaringan darah, dan yang tersaring itu darah merah, keping darah, protein plasma. Reabsorpsi terjadi tubulus proksimal dan lengkung Henle dan dihasilkan urin sekunder. Di sini terjadi penyerapan glukosa, asam amino, protein, vitamin, laktat, dan asam urat. Kemudian juga terjadi penyerapan di lengkung Henle, yang diserap adalah air, Na+, K+, sama Cl-. Terjadi augmentasi, terjadi di tubulus contractus distal sama pengumpul. Terbentuklah urin sesungguhnya. Di sini terjadi penambahan H+, K+, apabila berlebih, urea, urobilin, sama amoniak. Zat yang ada di urin sesungguhnya itu 95% air dan zat-zat yang terlarut lainnya 5%. Faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Yang pertama adalah jumlah air yang diminum. Banyak air yang masuk ke dalam tubuh manusia akan menurunkan kadar protein dalam darah yang berdampak pada penurunan tekanan koloid protein, sehingga tekanan filtrasi menjadi kurang efektif
Akibatnya banyak air yang terbuang melalui urin. Yang kedua adalah suhu lingkungan. Suhu lingkungan yang rendah akan mempengaruhi saraf renalis sehingga memacu penyempitan arterial aferon, tekanan darah, dan aliran darah menuju ke glomerulus sehingga menyebabkan filtrasi kurang efektif. Akibatnya urin banyak mengandung air dan cepat memenuhi kantong kemih sehingga kita sering buang air kecil. Faktor yang ketiga adalah kadar garam di dalam darah. Kadar garam di dalam darah tinggi dapat menyebabkan tekanan osmotiknya menjadi tinggi. Pengeluaran kadar garam yang berlebihan dari darah akan diikuti pengeluaran air yang menyebabkan filtrasi menjadi kurang efektif sehingga urin banyak mengandung air. Stres pada umumnya itu tekanan darahnya meningkat sehingga menyebabkan banyak darah yang menuju ginjal. Di samping itu, ketika seorang berada dalam kondisi emosi, stres, maka kandung kemih itu akan mudah berkontraksi sehingga dapat menyebabkan hasrat ingin buang air kecil. Alkohol, kafein, kemudian kopi, kemudian teh, itu faktor berikutnya. Karena di dalam zat ini itu mengandung diuretik. Artinya diuretik itu akan menghambat proses pembentukan hormon ADH sehingga dapat meningkatkan produksi urin. Hormon antidiuretik adalah hormon yang dihasilkan di dalam hipofisis, yang mana hormon ADH ini berpengaruh proses reabsorpsi air di dalam tubulus, di mana bila konsentrasi hormon ADH yang disekresikan oleh hipofisis dalam darah tinggi, maka reabsorpsi air dalam tubulus itu akan meningkat sehingga jumlah air menurun. Sebaliknya, apabila konsentrasi hormon ADH menurun di dalam darah akan menstimulasi penurunan reabsorpsi dalam tubulus sehingga urin yang dihasilkan banyak. Pengaturan oleh ADH menyebabkan pembentukan urin yang hipotonis atau hipertonis, bergantung pada kebutuhan tubuh air. Fungsi ADH adalah meningkatkan permeabilitas dinding tubulus distal dan dinding tubulus pengumpul terhadap air. Kita bisa lihat gambar ini. Nah, jika ada ADH, jika ADH-nya banyak, maka dinding tubulus distal dan tubulus pengumpul itu menjadi permeabel terhadap air sehingga air yang ada di nefron, yang ada di tubulus itu akan keluar sehingga urin yang dihasilkan menjadi sedikit. Sebaliknya, bila tidak ada ADH, dinding tubulus distal dan tubulus pengumpul itu menjadi tidak permeabel terhadap air sehingga air di dalam urin banyak dan urin yang dihasilkan menjadi meningkat. Organ yang kedua, organ ekskresi yang kedua yaitu hati atau hepar. Struktur hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh kita, itu ada 1 sampai 2,3 kg beratnya, terletak di bagian atas rongga abdomen. Hati terbungkus dalam kapsul tipis yang tidak elastis dan sebagian tertutupi oleh lapisan peritoneum. Hati memiliki 4 lobus, 2 lobus berukuran besar, lobus yang kanan berukuran lebih besar, sedangkan lobus yang kiri itu berukuran lebih kecil dan berbentuk baji. Kita bisa lihat di gambar itu. 2 lobus lainnya itu lobus caudatus dan quadratus yang berada di permukaan posterior. Sinusoid adalah pembuluh darah dengan dinding yang tidak lengkap. Kita bisa lihat di situ di gambar yang bawah ada sinusoid, itu pembuluh darah. Memiliki 2 pasang berisi cairan darah dari cabang kecil yang berwarna ungu itu vena portal, yang berwarna merah arteri hepatica, dan ketemunya darah itu nanti akan bercampur di sinusoid, pembuluh darah yang tidak lengkap, artinya tidak mengandung 3 lapisan.
Di cabang sinusoid, di sinusoid itu terdapat sel cover, terdapat makrofag. Kita bisa lihat yang berwarna kuning itu disebut sel Kupfer. Sel ini itu berfungsi menelan dan menghancurkan sel darah yang rusak atau sel darah yang sudah tidak berfungsi untuk dirombak, yang kemudian dihasilkanlah bilirubin dan biliverdin. Hati juga mengubah zat buangan dan bahan racun untuk dibuat mudah untuk ekskresi ke dalam empedu dan urin. Fungsi hati yang pertama sebagai tempat penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen. Jadi apabila gula di dalam darah kita berlebih akan diubah oleh bantuan hormon insulin menjadi glikogen dan tempat penyimpanannya adalah di dalam hati. Sebagai tempat pembentukan dan pembongkaran protein. Pembentukan protein seperti pembentukan protein albumin, protombin, fibrinogen ini di dalam hati, dan tempat pembongkaran protein menjadi urea. Sebagai tempat pembongkaran sel darah merah eritrosit yang telah rusak atau yang sudah tua. Hemoglobin dalam eritrosit dirombak menjadi zat besi, globin, dan heme. Dan heme ini yang nanti akan diuraikan menjadi bilirubin dan biliverdin yang kemudian menjadi pewarna cairan empedu. Pembentukan dan pengeluaran cairan empedu. Fungsi berikutnya menetralkan obat dan racun. Berikutnya adalah kulit. Kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, yang paling atas itu adalah epidermis. Kemudian yang tengah, yang lebih tebal yang berwarna merah itu dermis. Kemudian yang paling bawah itu adalah hipodermis. Lapisan paling atas itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan tanduk atau stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari jaringan atau sel yang mati dan sering mengelupas dan digantikan oleh jaringan di bawahnya. Lapisan ini berfungsi melindungi sel di dalamnya dan mencegah masuknya kuman dan penyakit. Lapisan yang kedua disebut lapisan stratum granulosum. Terletak di bawah lapisan tanduk atau korneum, lapisan ini terdiri dari sel bergranula yang lama-kelamaan akan mati dan kemudian terdorong ke atas menggantikan sel tanduk. Di dalam lapisan ini terdapat pigmen melanin yang berwarna hitam yang berfungsi melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Semakin banyak pigmen melaninnya, berarti semakin hitam kulitnya. Kemudian stratum germinativum tersusun dari 2 lapisan sel. Yang atas itu disebut spinosum yang mengandung sel-sel yang baru. Kemudian sel-sel ini akan terdorong ke atas menjadi bagian lapisan granula. Di bawahnya terbentuk sel-sel yang baru dibuat sel yang terus-menerus membelah yang disebut dengan stratum basal. Jadi germinativum itu dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu stratum spinosum yang mampu membelah terus-menerus dan hasil pembelahan itu nanti akan menjadi stratum basal. Berikutnya adalah kulit
jangat atau dermis, lapisan tengah. Di dalam lapisan ini terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kantong rambut. Terdapat juga saraf indera, terdiri atas ujung saraf peraba. Peraba dingin disebut corpus callosum, peraba tekanan disebut corpus pacini, peraba panas disebut ruffini, peraba sentuhan disebut Meissner, dan peraba nyeri. Yang berikutnya kelenjar keringat. Nah, karena ada kelenjar keringat inilah maka kulit bisa menghasilkan keringat dan maka kulit masuk sebagai organ ekskresi. Kelenjar keringat kalau kita bisa lihat gambar di bawah itu yang berwarna biru, berbentuk pipa berpilin memanjang dari epidermis hingga dermis. Pangkal kelenjarnya menggulung, dikelilingi oleh kapiler darah. Dari kapiler darah inilah kelenjar keringat menyerap cairan jaringan yang terdiri atas air, ada garam, dan urea. Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat melalui saluran kelenjar keringat dan akhirnya keluar melalui pori-pori kulit. Jaringan lapisan yang terakhir yaitu jaringan bawah kulit atau disebut hipodermis atau subkutan. Pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak atau adiposa. Jaringan lemak berfungsi untuk menumpuk lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Fungsi kulit, fungsi utama adalah sebagai pelindung, kemudian pelindung seperti suhu, radiasi, kekeringan, bentuk fisik, infeksi, kuman, penyakit. Selain itu juga sebagai indera peraba dan juga sebagai alat ekskresi. Organ berikutnya adalah paru-paru atau pulmo. Ini sudah pernah kita bahas di sistem pernafasan. Paru-paru itu ada dua bentuk, ada dua organ. Selain sebagai pernafasan juga sebagai alat pengeluaran, dan yang dikeluarkan adalah CO2 sama H2O. Karena apabila tidak dikeluarkan akan meracuni tubuh kita. Kelainan dan gangguan pada sistem ekskresi yang pertama adalah albuminaria, yaitu kegagalan proses filtrasi penyaringan oleh ginjal, terutama filtrasi protein albumin. Jadi albumin ada di dalam urin karena terjadi kerusakan pada filtrasinya atau glomerulusnya. Berikutnya anuria, yaitu kelainan yang ditandai dengan tidak terbentuknya urin atau dihasilkan urin tapi sedikit. Batu ginjal, yaitu terbentuk endapan garam mineral sehingga aliran urin menjadi terhambat. Berikutnya diabetes insipidus, menghasilkan urin yang sangat banyak atau encer atau hipotonis dan penderita sering buang air kecil. Diabetes mellitus, gangguan yang ditandai urin yang mengandung glukosa karena kekurangan hormon insulin. Nefritis, radang ginjal, suatu radang yang ada di dalam glomerulus karena infeksi bakteri. Berikutnya sistitis dan uretris. Sistisis adalah radang atau infeksi pada kandung kemih, sedangkan uretritis merupakan radang atau infeksi pada uretra. Yang keduanya ini akan mengakibatkan radang ginjal atau nefritis. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.